imbas dari efisiensi, Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek gitu ya, itu mengungkapkan nih bahwa akan ada peluang naik nih untuk teman-teman yang kuliah. Halo guys, kali ini kita ke IKN. Jadi setelah Pak Prabowo merevisi desain dari kompleks yudikatif dan legislatif di IKN, Pak Prabowo kemudian memberikan instruksi nih untuk melakukan studi banding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Teman-teman Opini TV dimanapun teman-teman berada, sekarang kembali terkuat kelucuan omong-omong yang dilakukan oleh pemerintahan terpilih, rezim terpilih. Karena ya kita tahu bersama di beberapa media itu sudah beredar mengenai efisiensi dari pemerintah. Saya kira ini sudah selesai, ternyata makin besar saja mengenai efisiensi ini. Sekarang terkuat omong-omong yang dikomentari oleh netizen perihal hal ini. Itu ternyata efisiensi anggaran itu juga berdampak kepada pendidikan, di mana khususnya pendidikan tinggi itu Menteri Mendikti Saintek itu memaparkan setidaknya untuk menjaga stabilitas akibat efisiensi itu, maka UKT pendidikan akan naik. Nah, ini secara jelas bahwa tidak adanya konsistensi apa yang digembor-gemborkan oleh beliau sebelum dia terpilih dan setelah terpilih ternyata hasilnya seperti ini. Ini bukti omong-omong, di mana di sisi lain ternyata beliau juga itu ingin melakukan studi banding untuk IKN, untuk bagaimana desain IKN terhadap yudikatif legislatif itu semakin baik. Jadi saya bingung juga ini, kenapa kemudian di sisi lain itu ada hal seperti itu. Ini menambah omong-omong, menambah inkonsistensi dari apa yang digombor-gomborkan tentang efisien, tapi ternyata yang tidak efisien adalah pemerintah. Mari kita saksikan videonya. Oke gas nih guys. Ini ada info terbaru. Imbas dari efisiensi, Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek gitu ya, itu mengungkapkan nih bahwa akan ada peluang naik nih untuk teman-teman yang mau kuliah. Jadi siap-siaplah, semakin sulit untuk bayar UKT atau uang kuliah, dan kondisi negara semakin menandakan bahwa memang keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Gimana mau baik-baik saja kan? Jatuh tempo hutang aja 800 triliun untuk tahun ini. Tahun depan 800 triliun lebih. Mengerikan ya. Anaknya dapat makan siang gratis, orang tuanya kesulitan untuk membiayai kuliah. Halo guys, kali ini kita ke IKN. Jadi setelah Pak Prabowo merevisi desain dari kompleks yudikatif dan legislatif di IKN, nah Pak Prabowo kemudian memberikan instruksi nih untuk melakukan studi banding bahkan ke 3 negara, ke Mesir, Turki gitu, dan bahkan ke India terkait desain bangunan dari kompleks yudikatif dan legislatif ini di IKN. Wow. Sementara ya kita kan dengar setiap hari ya dia berteriak-teriak soal efisiensi. Nggak ada tuh kunjungan ke luar negeri selama 5 tahun ke depan selama pemerintahannya. Itu kan yang dia gembar-gemborkan setiap hari. Tapi yang terjadi adalah kontradiksi. Ya, beginilah. Menggaungkan soal efisiensi tapi dilakukan selalu kontradiktif dengan semangat efisiensi yang selalu digaungkan. Ya, jadi selalu menekankan penghematan, ya, penghematan anggaran dan pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri, tapi yang terjadi ya seperti ini. Kemarin baru saja melakukan penambahan staf khusus, beberapa staf khusus yang kita nggak ngerti apa kepentingannya dan apa urgensinya. Lalu sekarang tiba-tiba menginstruksikan perjalanan dinas ke luar negeri yang kita juga nggak ngerti apa urgensinya. Jadi banyak sekali pertanyaan lah soal instruksi studi banding ini ya. Yang pertama soal kontradiktif dengan omongan sendiri. Yang kedua soal konsistensi kebijakan ya. Kenapa ya kebijakan efisiensi anggaran ini tidak diterapkan secara konsisten ya di semua lini pemerintahan gitu.
Iya, jadi Apakah kementerian memang ada pengecualian, Kementerian pengecualian Pertahanan gitu nggak untuk kena proyek-proyek efisiensi, tertentu Padahal kan, seperti IKN? aduh, harusnya sih Nah, belum lagi kalau kita bicara soal prioritas substansi anggaran. di pendidikan, Mak. Nah, apakah anggaran untuk studi banding dan penambahan staf khusus kemarin Ya, ini lagi-lagi kan, jauh lebih penting dibandingkan dengan alokasi untuk sektor lain yang lebih mendesak, seperti peningkatan kesejahteraan rakyat atau perbaikan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal. Belum lagi kalau kita bicara soal transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait studi banding ini dan juga terkait penambahan staf khusus kemarin? Apakah ada kajian yang mendalam mengenai manfaat dan efektivitasnya? Lalu bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran ini dari studi banding inilah misalnya? Lalu kalau kita bicara soal efektivitas dari studi banding ini, apakah studi banding ke luar negeri sampai ke 3 negara ini benar-benar diperlukan untuk menghasilkan desain bangunan yang sesuai dengan kebutuhan Emang kita ya emang kurang dalam ya konteks orang-orang cerdas negara Indonesia? di Indonesia tuh. Apakah tidak ada Desain ahli gitu doang. atau Aduh. SDM kita, SDM lokal yang mampu menghasilkan desain-desain yang berkualitas? Apa segitu pentingnya gitu harus ke luar negeri hanya untuk membuat desain? Ini cuma Apa sih soal itu gedung penting? ya. Enggak tahu, Bang. Bagi yudikatif Nggak tahu dan pentingnya legislatif, atau enggak sih. saya rasa rakyat Mungkin enggak. mengharapkan yang dilakukan oleh mereka adalah bukan mempercantik, memperindah gedung, tapi bagaimana mereformasi hukum, menerapkan legislasi yang baik, yang sesuai dalam setiap urusan dan perkara kenegaraan. Itu yang dibutuhkan. Jadi saya rasa wajar ya kalau Betul, Bang. ini banyak menuai kritik karena ini sangat berpotensi pemborosan anggaran serta sangat minim transparansi dalam penunjukan staf khusus lah misalnya, juga soal putusan memberikan instruksi studi banding ini. Jadi ya kita mempertanyakan bagaimana kriteria dan mekanisme seleksi staf khusus misalnya, lalu bagaimana urgensi dari pengambilan keputusan untuk Harusnya sih memberikan ada memang instruksi ke seleksi yang ketat 3 gitu negara untuk studi banding ke 3 memilih negara staf ini. khusus. Bukan Karena cuma ini sudah sekedar jelas dia punya banyak sebagai pengikut sebuah pemborosan anggaran sih. dan tentunya akan sangat berpotensi Bos. untuk menimbulkan konflik kepentingan. Salam.